Secara harafiah, Amerika itu shadow country-nya Israel. Amerika itu proksinya Israel. Israel proksinya Wahyudi. Begitu bukan? Yang di permukaan Israel, yang shadow-nya Yahudi Wahyudi. Mereka Wahyudi Israel merasa sudah masanya dunia ini harus didistrak. Diubah lagi aturan mainnya. Sekaligus balasan dari Holocaust. Ini revenge, ini vendetta. Yahudi sudah biasa main sebagai bayangan. Sejak zaman Nabi Musa, mereka sudah mengelana ke sana kemari. Catatan, terusir. Sudah biasa dibully dan tertekan dari semua zaman. Puncaknya, serangan hari aneh di tahun 1308 yang dikenang sebagai Friday the 13th, the end of the Night Templar, yang sampai sekarang menjadi teka-teki dunia. Yahudikah di belakang eksekusi Templar tersebut? Templar, pengendali Yerusalem dan pembuat strategi pengiriman uang antar wilayah, mendadak musnah hilang dari permukaan bumi. Siapa di belakang itu semua? Siapa mereka? Semua harta Templar hilang, dan sejak saat itu, sejak abad 14 itu, semua jadi shadow, jadi bayangan. Mereka tidak terlihat ada di mana-mana, tetapi ada di mana-mana dan mengendalikan. Ke depan sepertinya akan ada 00 baru, patokan baru. Sesungguhnya sekarang masih terlalu awal bagi banyak pengamat. Masih belum ketebak apa yang akan mereka mainkan, tetapi sudah mulai kebayang arahnya. Sudah mulai terasa. Wahyudi agaknya berencana menggeser epicentrum dunia. Dunia akan jadi full digital dan nantinya ada God Eyes. God Eyes adalah sebuah sistem big data dunia yang mereka akan kendalikan. Sejak 2018, Bill Gates pernah mengatakan 70% manusia di dunia akan terpapar virus pandemi yang mematikan. Dengan tingkat kematian bisa mencapai 30 juta orang. Karena itu dia memiliki program ID 2020 sejak 4 tahun yang lalu yang membuat manusia nanti akan dipasang sejenis data semacam tato dan terkoneksi dengan big data ketika mereka dipasang antivirus. By the way, kok Bill Gates yang mengawali hal ini ya? Ya, Bill Gates adalah salah satu the have dari kelompok Bilderberg. Apakah geng Bilderberg di belakang ini semua? Kita coba rincikan. Semenjak mereka, kaum The Have ini diserang di Davos 2018, mereka hingga saat ini sudah banyak melakukan rapat-rapat rahasia. Shadow meeting di antara inner circle mereka, core mereka yang semuanya adalah orang Eropa dan Amerika Utara itu hampir semuanya keturunan Wahyudi. Mereka ini ada di mana-mana dan menguasai winner takes all di bidang masing-masing. Bagi mereka semua sudah borderless. Antar negara, antar wilayah itu tidak ada. Mereka biasa bergerak sebagai shadow dimanapun, di banyak negara, bahkan banyak negara di bawah kendali mereka, pemimpin-pemimpin atau penguasanya. Secara harafiah, Amerika itu shadow country-nya Israel. Amerika itu proksinya Israel. Israel proksinya Wahyudi. Begitu bukan? Yang di permukaan Israel, yang shadow-nya Yahudi Wahyudi. Jadi corona itu kalau dianalisa dari beberapa think tank anti mainstream, ini bukan masalah Cina Amerika lagi. Ini masalah who the real controller of the world. Mereka Wahyudi Israel merasa sudah masanya dunia ini harus didistrak. Diubah lagi aturan mainnya. Sekaligus balasan dari Holocaust. Ini revenge, ini vendetta. Yahudi sudah biasa main sebagai bayangan. Sejak zaman Nabi Musa, mereka sudah mengelana ke sana kemari. Catatan, terusir. Sudah biasa dibully dan tertekan dari semua zaman. Puncaknya, serangan hari aneh di tahun 1308 yang dikenang sebagai Friday the 13th, the end of the Night Templar, yang sampai sekarang menjadi teka-teki dunia. Yahudikah di belakang eksekusi Templar tersebut? Templar, pengendali Yerusalem dan pembuat strategi pengiriman uang antar wilayah, mendadak musnah hilang dari permukaan bumi. Siapa di belakang itu semua? Siapa mereka? Semua harta Templar hilang, dan sejak saat itu, sejak abad 14 itu, semua jadi shadow, jadi bayangan. Mereka tidak terlihat ada di mana-mana, tetapi ada di mana-mana dan mengendalikan. Perkiraan data analisis sementara ini, Yehudi Zabbatai di belakang yang akan meriset dunia ini. Mereka secara kalkulasi harus menjawab who is benefiting dari peristiwa corona ini. Siapa yang paling bermanfaat, dialah yang memainkan sesungguhnya. Ke depan sepertinya akan ada 00 baru, patokan baru. Sesungguhnya sekarang masih terlalu awal bagi banyak pengamat. Masih belum ketebak apa yang akan mereka mainkan, tetapi sudah mulai kebayang arahnya. Sudah mulai terasa. Wahyudi agaknya
hanya berencana menggeser epicentrum dunia. Dunia akan jadi full digital dan nantinya ada God Eyes. God Eyes adalah sebuah sistem big data dunia yang mereka akan kendalikan. Untuk itu, kalau dulu kita pernah mengatakan distraction is the real CEO jobs, di mana CEO yang bagus adalah pemimpin yang bisa merusak bisnis mereka, menggantikan model dengan yang baru dalam sekejap tanpa kehilangan omset dan profit. Inilah yang geng Wahyudi sekarang lakukan. Mereka sekarang melakukan perusakan atau distraction terhadap sistem yang selama ini dianggap mereka sudah korup dan melenceng dari tujuan awal mereka. Dan meriset dunia ini adalah purifikasi atau pemurnian grand plan mereka. Ini sesungguhnya kesempatan Indonesia bermain. Ini kesempatan Indonesia lepas dari keterikatan dan ketergantungan. Indonesia harusnya baca ini dan buat grand plan sendiri. Apa grand plan Indonesia ke depan? Gunakan 3 jurus yang selama 9 bulan ini kita dengungkan. TINA, TINA, there is no alternative adalah kebijakan moneter. Tidak ada alternatif lain. Bunga deposito di bank 0%. Dengan bunga 0%, maka 50% dari uang senilai 5.300 triliun dana pihak kedua dari masyarakat keluar dari bank dan menjadi sektor produktif. Kedua adalah printing money berbasis proyek 12 lapis tanpa unsur impor. Ini harus dibuat rencana yang namanya cost accounting, dihitung secara rinci sekali. Kain misalnya akan dibuat, maka 6 lapis ke bawah harus dibuat rinci. Benang dari mana, bahan benang dari mana, kapas dari mana, poliesternya dari mana, mesinnya dari mana, dan harus lokal konten semua. Dan mesin dibikin saat ini. Bahan baku harus lokal buat kain tersebut. Mesin boleh tiru atau ngopi mesin negara lain. Tiru modifikasi, tiru plek, sikat. No rule. 6 lapis ke atas yaitu nanti jadi bajunya, kancingnya, resletingnya, kerahnya, distribusinya terus dipecah 12 lapis. Dan printing money tadi khusus untuk proyek tipe seperti ini. Khusus industri manufaktur, juga properti, pertanian, pangan, infrastruktur, termasuk ibu kota baru, biayai. Dan ibu kota baru ini nanti di bawah kementerian, bukan gubernur. Seperti Putrajayanya Kuala Lumpur. Kota itu kasih nama Garuda Pura misalnya. Pusat pemerintahan baru NKRI. Semua dana ya kuantitatif easing, rupiah biru, pakai MMT, basis keilmuannya. Ilmu dasarnya modern monetary theory. Terakhir SWF, Sovereign Wealth Fund, yang kalau tidak paham MMT dianggap cara berutang baru. SWF itu ya tidaklah. SWF tadi pakai mineral underlayingnya. Hitung seluruh mineral di Indonesia itu milik negara. Nikel, batu bara, emas, bauksit, timah, thorium, uranium, dan lain sebagainya. Intinya ketiga solusi tersebut adalah modern economic model yang menggunakan MMT, Modern Monetary Theory instrumen, yaitu printing money, TINA, dan SWF. Sederhana ilmunya. 7 doktor ilmu ekonomi yang selalu menjejali saya dengan beginian dalam 5 tahun terakhir cukup buat membantu Indonesia ke depan menyalip di tikungan rencana besar Wahyudi. Kita colong. Rasanya Amerika dan Cina di bawah kita setelahnya. Kalau kita berani melakukan 3 hal, akibatnya nanti apa? Kita perang dengan Wahyudi akibatnya. Beranikah sahabat semua, putra bangsa NKRI garis lucu perang lawan Wahyudi, atau memilih cakar-cakaran sesama anak bangsa? Kembali ke cerita dalam video sebelum ini di mana saya mengatakan global ekonomi di reset, di restart. Siapa yang mau meriset itu semua? Siapa yang diuntungkan oleh itu semua? Maka mata saya tetap ke kelompok The Have, Bilderberg, dan orang di belakang mereka. Kita semua tahu untuk mengendalikan dunia kita harus punya sesuatu yang didominasi. Awalnya saya pikir negara yang akan mereka mainkan. Sekarang mereka akan memainkan dengan sistem. Dunia akan diubah dengan algoritma, dengan bioteknologi, dengan rekayasa engineering teknologi. Semuanya termasuk kertas, saham, surat berharga, dan mineral precious metal. Semua akan diubah. Oke, kita mundur sedikit ke zaman sebelum Keynesian. Sebelum 1930, itu adalah periode sebelum Keynesian, uang atau money itu hanya pelumas transaksi. Money is just greasing the transaction. Uang sebelum itu nggak dipuja seperti sekarang, nggak ditakuti seperti sekarang, nggak dijaga seperti sekarang. Uang ya hanya pelumas, pelancar, mempermudah sebuah transaksi saja. Uang di zaman Keynesian jadi bukan saja pelumas transaksi, tapi menjadi komoditas, menjadi papers, menjadi jaminan, menjadi surat hutang. Akhirnya menjadi benda yang harus dikontrol keberadaannya dengan bank sentral. Ada nilai turun naiknya inflasi, dipuja, ditakuti, dikasih syarat, persis sesajen, dan lain sebagainya. Uang mendadak menjadi ada rumus fisikanya. Uang mendadak jadi ada rumus matematikanya. Bukan lagi pendukung sektor real uang itu.
bukan lagi pendukung sektor produksi, bukan juga kebutuhan pasar, namun bisa nggak ada urusan dengan sektor real. Uang bisa diterbitkan dari angin kek, dari perang kek, dari penyakit kek, pokoknya uang adalah solusinya. Sebagai penganut New Economic Model yang gencar dipromosikan di dunia sejak 2009, maka kaum yang percaya MMT itu menyebut dirinya kaum ekonom post-Keynesian atau setelah Keynesian. Di sini, ekonom post-Keynesian akan memurnikan kembali uang sebagai greasing the transaction lagi, plus underlying project. Ini penting untuk difahami. Namun, ada kelompok yang tidak ingin MMT mengambil dunia. Siapa mereka? Apakah kaum Keynesian seperti para pejabat di banyak negara, di IMF, di World Bank, termasuk di Indonesia, yang tidak ingin dikalahkan MMT? Bukan. Mereka yaitu kelompok digitalpreneur Bilderberg. Mereka anti-underlying. Mereka akan menggeser dunia menjadi menggunakan algoritma. Maksudnya begini, Bitcoin, kita ambil sebuah ilustrasi. Bitcoin itu gak ada jaminan apa-apa kecuali matrik algoritma lalu diterbitkan terbatas. Hanya 21 juta Satoshi. Inilah kemudian jadi otomatis bergerak berdasarkan demand supply sehingga terjadilah turun naik. Jadi ada nilai, jadi ada pertukaran. Ketika Libranya Facebook terbit pakai underlying algoritma pasar, dunia tersentak. Moneter dunia tidak setuju, banker dunia tidak setuju, bank sentral panik, dan ini membuat kesal kelompok The Hive ini. Inilah mengapa sejak 2018 mereka getem-getem ingin sudah bergerak dan merekayasa tatanan dunia baru tanpa negara. Mereka shadow, mereka akan mengontrol digital dunia. Bilderberg itu mengkonsolidate Instagram, IG, Facebook, Google, YouTube, TikTok, Twitter, Amazon, Alibaba, dan panjang lagi list teknologi yang gak selesai 20 lembar tulisan. Makanya, seperti dalam video sebelum ini, merubah sistem harus decoupling masa lalu, keterputusan dengan masa lalu. Seperti dunia sebelum Perang Dunia Pertama, dengan sistem kolonialismenya. Setelah dunia berubah total, lalu antara setelah Perang Dunia Pertama sampai Perang Dunia Kedua, dunia beda dengan setelah Perang Dunia Kedua, seperti yang kita alami saat ini. Setelah Perang Dunia Pertama, itu putus. Bukan reformasi, bukan transformasi, beda, putus. Dan ketika virus corona disebar di tahun 2019 akhir, kemarin yang diperkirakan akan mematikan 30 juta umat manusia, seperti prediksi Bill Gates di tahun 2018, akan memapar separuh penduduk dunia. Apakah ini tidak akan terjadi demi decoupling keterlepasan dengan masa lalu? Untuk meriset dunia perlu perang, dan kali ini perang biologi. Manusia melawan virus. Dunia at war time sekarang. Masih gak paham juga, masih perlu IMF, masih cari utangan, masih mikirin ekonomi. Ini survival mode. Kalau Anda pejabat sekarang, pikirkan survival of the nation. Virus merubah dunia. Bioengineering teknologi merubah dunia. Dunia ke depan mata uangnya tidak perlu emas lagi, tidak perlu precious metal lagi. Dunia ke depan dikendalikan pemegang teknologi berbasis algoritma konsolidasi dan bioengineering. Inilah tatanan dunia baru. Negara menjadi less important. Negara menjadi tidak terlalu penting, tetapi manusia tetap paling penting. Bagaimana Pak Pejabat? Masih mikir bisnis bohir Anda atau Anda berbisnis sehingga harus tetap jalan dan rakyat dibiarkan pakai herd immunity? Keterlaluan kalian.